Siu duduk di atas batu besar, memutar otak dengan wajah murung. Sudah ada informasi tentang jasad tubuh suci kuno, namun belum juga ada petunjuk mengenai teknik kultivasinya. Ia menarik napas pelan dan menenangkan diri. Semua akan datang perlahan. Besok adalah batas waktu yang sudah dijanjikan dengan Sister Lo, jadi aku harus memikirkan cara membuat Auntie Lo tersipu malu. Tiba-tiba, Mother and Samsara Seal di tubuhnya bergetar. Siapa ini? Master atau Sister Hua? Di saat yang sama, Hua Lofei melintas di dekat situ. Saat ia tiba, senja sudah turun. Aku harap tak mengganggu kultivasi Holisan, ucapnya lembut. Seperti biasa, Siu menjawab dengan senyum riang. Sister Hua, jangan terlalu sopan padaku. Panggil saja namaku. Duduklah sebentar menemaniku. Siu memang pandai mengambil hati wanita. Ia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Oh iya, Sister Hua, aku hampir lupa memberimu sesuatu." Hua Lofei memandang penasaran. "Apa itu? Sesuatu yang bagus?" Siu mengeluarkan kotak dan berkata dengan senyum hangat, "Ini adalah Beauty Preservation Spiritual Fruit. Semoga Sister Hua tetap awet muda selamanya." Hua Lofei tertegun. Ia memandang buah itu tak percaya. Kau memberiku buah seberharga ini begitu saja?" Siu menjawab tenang. "Aku menyukai Sister Hua, sis. Jadi, kalau aku punya sesuatu yang bagus, tentu ingin berbagi denganmu." Tak jauh dari sana, Luel Qingyu diam-diam memperhatikan mereka, berpikir, pria kecil benar-benar menyukai wanita dewasa. Hua Lofei mengeluarkan jade yang berisikan teknik kultivasi. "Ku dengar, kau sedang mengumpulkan teknik kultivasi. Jade ini berisikan banyak teknik di dalamnya. Bahkan Taisu Emperor Scripture ada di dalamnya." Karena isinya begitu penting, Hua Lofei mengingatkan, "Hafalkan dengan baik, lalu segera hancurkan. Ingat, jangan biarkan tersebar keluar dari tempat ini." Siu menerima dengan senang hati dan menggenggam tangan Sister Hua sambil berkata lembut, "Tenang saja Sister Hua, setelah membaca, aku pasti segera menghancurkannya. Aku janji, tidak akan membocorkannya pada siapapun." Dalam hati, Siu terkejut. Dalam peraturan Taisu Holy Land, hanya Holy Lord yang boleh membaca seluruh Taisu Emperor Scripture. Sekarang, Sister Hua membiarkan aku membacanya. Sepertinya semua usahaku untuk membuat kesan baik selama ini tidak sia-sia. Segera ia memutuskan untuk melangkah lebih jauh, lebih berani tapi juga lebih cerdas. Siu menggenggam tangan Sister Hua lebih erat dan menariknya mendekat. Gadis itu terpaku sejenak. Siu menatapnya lembut dan berkata pelan, "Sister Hua, wangi sekali dirimu." Lalu ia mendekat dan mencium pipinya. Wajah Hua Lofei langsung memerah, suaranya bergetar. Kau... Siu senyum nakal. "Kau terlalu cantik. Aku benar-benar tak bisa menahan diri." Ia menatap langit malam dan berkata dengan nada lembut, "Sister Hua, malam ini bulan begitu indah." Saat berbicara, tangannya bergerak pelan menyentuh gambar melon membuat gadis itu hanya bisa berdiri kaku, tak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, Siu membuka pintu dengan semangat tinggi. Hari ini giliran Auntie Lo, pikirnya gembira. Untung saja semalam aku masih menyimpan sedikit tenaga. Sekarang aku bisa menghadapi Auntie Lo dengan penuh percaya diri. Ia tertawa kecil. Auntie Lo berbeda dari wanita lain. Dalam hati, Siu mulai mengingat cara menghadapi setiap orang. Dengan Master, aku harus tegas tapi tetap lembut. Dengan Sister Hua, aku harus tampak polos, sedikit manja, dan sedikit keras kepala. Dengan Fei Yan, aku bisa bersikap seperti pria berkuasa. Dengan Sister Lo, aku harus menuruti kesukaannya, menggoda sedikit lewat kata-kata, dan bila ada kesempatan, kadang dia memberiku harta suci kuno. Tapi untuk menghadapi Auntie Lo, aku harus memakai cara lain, permainan psikologis. Siu melangkah maju dan memberi salam hormat pada Auntie Lo. Wanita itu begitu dingin, bahkan tidak menatapnya sekalipun. "Kau tidak akan berhasil," katanya. "Menyerahlah saja. Aku tidak menyukai siapapun, apalagi orang seperti kau. Sejak awal kau sudah kalah dalam tantangan ini." Siu menjawab dengan tenang, "Kalau kalah, ya sudah kalah. Aku tidak keberatan." "Auntie Lo, masa kau pikir aku mencoba mendekat di sini hanya demi kompas itu?" Luo Qingyu menatapnya kesal. "Kalau kalah, Sister Lomu akan disegel selama 1 bulan, dan kau bilang tidak peduli." Menghadapi pertanyaan rumit itu, Siu menjawab hati-hati agar tidak menyinggung siapapun. "Di mataku, Auntie Lo dan Sister Lo tidak berbeda. Kalau Sister Lo kalah, itu hanya berarti aku tak akan melihatnya selama 1 bulan.
Lagi pula, hidupnya tidak terancam. Ia menatap dengan raut sedih dan berkata, "Sebenarnya Auntilo, aku tak akan pernah bisa menyukaimu." Kata-katanya lembut, namun maknanya dalam. Sebuah teknik manipulasi yang membuat orang lain bimbang. Ya, kau memang sangat cantik, kuat, dan memiliki pesona yang bisa mengguncangkan hati siapapun. Tapi, menyukai tidak bisa dipaksakan. Auntilo terdiam, bingung. "Bukankah kau bilang pada Sister Lo kalau kau sangat menyukainya?" Chusio pura-pura kaget. "Oh iya? Aku pernah mengatakan begitu?" Dalam hati ia tertawa puas. Inilah inti permainan psikologis. Mengejutkannya, membuatnya bimbang. Wajahnya sama, tapi aku mengatakan hanya menyukai salah satunya. Siapapun akan merasa bimbang. Auntilo menatapnya dalam. "Mengapa? Mengapa kau menyukainya?" Kali ini, Chusio tidak bisa mengelak. Ia tersenyum dan berkata jujur. "Karena dia cantik, kuat, besar, dan memiliki pesona khas yang tak bisa kuabaikan. Itu tipeku." Auntilo menatapnya tajam. "Aku dan dia memiliki wajah dan kekuatan yang sama. Sebenarnya aku adalah dia, dan dia adalah aku." Napasnya terdengar berat, menahan emosi. Namun setelah beberapa saat, ia tampak mulai mengerti maksud tersembunyi Chusio. "Jangan bilang kau ingin membuat aku cemburi dengan diriku sendiri untuk menjalankan rencanamu." Chusio langsung merinding. Perempuan ini benar-benar cepat menangkap maksud orang. Namun ia memaksa diri tetap tenang. Ia menguap dan menjawab tak cuek. "Terserahlah, Auntilo, selama kau senang." Sikap dinginnya justru membuat Luo Qingyu semakin kesal. Aku berdiri di depannya, tapi dia malah diam dan menatap kosong. Bahkan tidak melihatku. Apa aku kurang menarik dibanding Sister Lo? Melihat Chusio tetap tak bereaksi, Luo Qingyu memanggil, "Hei!" Chusio tetap memejamkan mata, tidak menoleh. "Hei!" panggilnya lagi, kali ini lebih keras. Saat ia mendekat dan mengulurkan tangan, Chusio tiba-tiba menggenggam lengannya yang putih halus. "Namaku bukan Hei. Auntilo, kalau kau terus memanggil begitu, aku akan kembali berkultivasi." Ia berbalik hendak pergi dengan wajah datar. Wajah Auntilo langsung mengeras. "Berhenti!" bentaknya. Ia melangkah mendekat dan berbisik di telinganya. "Aku belum mengizinkanmu pergi." Nada suaranya membuat Chusio sedikit terkejut. Ia menenangkan diri dan menjawab pelan, "Auntilo, bukankah ini terlalu memaksa? Aku sudah menyerah, mengaku kalah dalam tantangan Sister Lo, dan ingin kembali berlatih. Tapi sekarang aku tak boleh melakukannya." Tanpa menjawab, Auntilo justru menarik tangan Chusio dengan paksa. "Bukankah kau ingin membuat aku tersipu malu? Kalau begitu, ikut aku." Chusio berpura-pura heran. "Kemana?" Auntilo menjawab dingin, "Tidak perlu tahu." Sebuah gerbang teleportasi terbuka di hadapan mereka. Chusio menatap para hadirin dengan senyum licik di sudut bibirnya. Pemburu sejati sering muncul dalam wujud mangsa, dan bila kesempatan menjadi mangsa tak ada, maka kita sendirilah yang harus menciptakannya.